Saudari-saudara yang terkasih, Yesus memang sering menimbulkan perbantahan seperti ramalan nubuatan Simeon. Ketika Yesus dipersembahkan ke Bait Allah tanggal 2 Februari yang lalu, Simeon menatang bayi Yesus dan mengatakan kepada Maria ibunya, anak ini akan menimbulkan perbantahan di antara banyak orang Israel. Mengapa? Bukan karena ajaran Yesus. Ajaran Yesus tidak ada sesuatu pun yang dirasa salah oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Tetapi tindakan Yesus menurut mereka tidak sejalan dengan hukum Taurat. Contohnya apa? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari Tuhan menurut orang Yahudi, tidak boleh bekerja. Nah, menyembuhkan orang itu bekerja. Untuk mereka itu melanggar Taurat. Yesus mengusir setan pada hari Sabat. Yesus mengobati orang dengan menyentuh langsung orang sakit itu. Berarti Yesus buat dirinya najis, apalagi orang sakit itu kusta. Menyentuh orang sakit kusta, Yesus buat dirinya najis. Yesus bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak beres, atau sukai orang-orang berdosa. Orang baik tidak boleh bertemu atau makan bersama dengan orang yang tidak baik menurut orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Itu bukan sikap seorang rabi, seorang guru. Dan itu Yesus sering menimbulkan atau tindakannya dianggap kata istilah sekarang nyeleneh gitu ya, melanggar atau melawan kebiasaan-kebiasaan yang sudah wajar pada masa itu. Karena itu Yesus dalam bacaan hari ini mengatakan dengan jelas, aku datang bukan untuk meniadakan, melawan, menentang hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Apa artinya menggenapi? Mengisi lubang-lubang yang kosong. Daerah-daerah yang masih belum ada, dipenuhkan, menggenapi, menyempurnakan hukum Taurat. Dengan kata lain, aku datang untuk menunjukkan inti yang terpenting dari hukum Taurat. Nanti dalam sisi berikut, dalam bab-bab selanjutnya akan muncul yang disebut dengan inti hukum Taurat, hukum kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dua perintah yang paling penting dari 615 perintah dan larangan hukum Taurat. Jadi 5 buku pertama dari Kejadian sampai Ulangan itu berisi 615 perintah dan larangan. Dan itu dirumuskan Yesus dalam 2 perintah utama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan ini inti dari Taurat yang Yesus kerjakan. Bukan karena Yesus mau melawan, tetapi dalam hal-hal tertentu Yesus mau memberi pengertian yang lebih tepat. Jangan hanya melihat hurufnya, lihat apa yang dibalik huruf tersebut. Jangan melihat yang tersurat, lihatlah apa yang tersirat. Dan karena itu Yesus beri contoh 3 hal yang kira-kira cukup menonjol untuk dimengerti oleh orang-orang Farisi. Jangan membunuh. Nah, yang dimengerti dengan membunuh bukan berarti hanya sekedar saya menghilangkan nyawa orang dengan pisau atau senjata tajam atau dengan tali atau dengan pistol. Itu hanya membunuh secara fisik. Dengan perintah jangan membunuh, Yesus mengatakan belalah kehidupan. Itu yang lebih penting. Bukan soal membunuhnya, tetapi belalah kehidupan. Dan kehidupan yang apa? Kehidupan yang bermakna bagi hidup manusia. Kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyenangkan. Itulah yang harus kita bela. Kalau kamu mengata-ngatai orang di belakang, dan orang itu tahu kamu menghancurkan kesenangan dan kebahagiaan orang tersebut, itu bagian dari membunuh. Membunuh dengan kata-kata. Kalau kamu memfitnah orang, kalau kamu memaki orang,
Itu bagian dari membunuh kehidupan yang baik bagi orang lain. Karena itu dikatakan sini, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah dalam arti meletuskan emosi secara berlebihan. Jadi Yesus mau menunjukkan bagaimana perintah dari Taurat jangan hanya dimengerti seperti tertulis, oh selama saya tidak menusukkan pisauku atau menembakkan pistolku kepada orang lain, saya tidak membunuh orang. Tetapi mulutmu itu seperti senapan mesin. Grrrr. Apapun bisa jadi cerita. Itu membunuh orang. Membunuh kehidupan, membunuh ketentraman, membunuh kebaikan. Yang menimbulkan perbantahan, menimbulkan permusuhan. Dan kadang-kadang menimbulkan juga kejahatan akibat dari perbantahan dan persiksa tersebut. Yang kedua, kata Yesus, jangan berzina. Oh, yang penting saya tidak berhubungan badan dengan pasangan orang lain. Saya tidak berzina. Itu tertulis. Tetapi apa dimaksud Yesus dengan jangan berzina? Hormatilah pernikahanmu, hormatilah pernikahan orang lain. Belalah pernikahanmu, belalah pernikahan orang lain. Nikmatilah keluargamu dan jangan menikmati keluarga orang lain. Jadi bukan sekedar saya tidak berhubungan badan dengan istri tetangga atau suami dari teman kantor saya, tetapi berzina di sini dikaitkan dengan kecenderungan untuk mulai main-main. Sehingga muncullah istilah selingkuh. Selingan indah keluarga utuh gitu ya. Bukan. Ketika kita sudah mulai memasang jaring dengan ekor mata kita, dengan kata-kata kita yang beracun, atau dengan gerak-gerik tangan kita yang membuat orang lain pelan-pelan kehilangan kesetiaannya, kehilangan kasihnya kepada pasangannya, kita sudah berzina di dalam hati. Itu yang maksudkan oleh Yesus. Jangan melihat hanya kata, lihat maknanya, menggenapi hukum. Jangan bersumpah. Mengapa orang bersumpah? Karena orang tidak percaya kepada ketulusanmu. Orang tidak percaya kepada dirimu. Maka kamu mengangkat orang lain sebagai jaminanmu. Demi Tuhan, demi ini, demi orang tua saya, demi... Kamu tidak punya otoritas pribadi. Orang tidak yakin dengan dirimu. Jangan bersumpah. Maka Yesus mengatakan, jangan bersumpah. Kenapa? Kamu hiduplah jujur, tulus, konsisten dengan kata dan kerjamu, kata-kata dan perbuatanmu. Maka orang lain tidak perlu meminta kamu bersumpah. Karena mereka tahu apa yang kau katakan, itu yang kau kerjakan. Kamu mempunyai kewibawaan dan otoritas pribadi yang menjadi jaminan atas setiap perkataanmu. Jadi jangan bersumpah bukan sekedar saya tidak mengambil kitab suci dan mulai demi Tuhan, demi Allah dan seterusnya. Tapi Yesus memaksudkan hiduplah jadi orang yang jujur, yang tulus, yang konsisten antara kata dan kerja, kata dan karya. Dengan itu kamu tidak perlu bersumpah apapun. Apa yang kamu katakan orang akan percaya. Itu yang kau perbuat. Itu contoh dari Yesus yang menunjukkan bahwa bagaimana perintah-perintah Taurat jangan sekedar, atau perintah-perintah dalam kitab suci jangan sekedar hanya dilihat tulisannya, tapi dilihat makna yang lebih besar, yang lebih dalam di balik kata-kata tersebut. Jadi saudari-saudara terkasih, ini menghindarkan kita semua dari kecenderungan menjadi legalisme. Apa artinya legalisme? Pokoknya saya ikuti yang tertulis, selesai, beres. Dan dengan demikian kita ada bahaya menjadi orang-orang yang kaku, tidak fleksibel. Ada pepatah hukum mengatakan keras dalam prinsip tetapi fleksibel dalam penerapan. Fortiter in re, suave in modo, kata bahasa Latinnya.
fortiter in re, keras pada prinsip, hal yang paling penting, inti, suave in modo, lemah lembut di dalam penerapannya, dalam caranya. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh dalam legalisme yang kaku di mana kita merasa sendiri sudah yakin bahwa kita ini orang baik, orang kudus, orang setia pada hukum Taurat karena saya ikuti semuanya. Contoh, masa Prapaskah sebentar lagi nih, 22 Februari. Rabu Abu, Jumat Agung, dan masa Prapaskah setiap Jumat kita harus berpuasa. Tak boleh makan daging. Kamu sedang sakit. Dokter mengatakan harus makan protein banyak. Tidak boleh. Masa Prapaskah kalau saya makan daging saya berdosa. Saya masuk neraka nanti. Mana lebih penting? Kesehatanmu, kehidupanmu, atau aturan berpuasa pada masa Prapaskah? Belalah kehidupan. Jangan melihat tak boleh makan daging pada masa Prapaskah. Masa Prapaskah mengajak kita untuk menyadari bahwa kita ini orang lemah, kita ini orang berdosa, kita harus bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Tidak makan daging hanya salah satu cara dari pengungkapan masa Prapaskah. Tapi kalau kita sedang sakit, di mana kita memerlukan protein, janganlah aturan itu membuat kita malah justru menjadi semakin sakit. Tuhan juga tidak akan senang melihat orang menyiksa dirinya. Fransiskus dari Assisi pernah mengunjungi satu novisiat waktu dia masih hidup di Italia, dan seperti itu masa Prapaskah. Dan memang waktu itu semua novis ingin menunjukkan kesan sebagai orang yang sungguh-sungguh mau memeluk cara hidup Fransiskus, ketat, berpuasa, tidak makan daging. Dan ya, Fransiskus juga ikut bersama mereka karena Fransiskus sudah biasa memang berpuasa. Tidak masa Prapaskah pun dia sering berpuasa. Tetapi ada satu novis yang sedang sakit. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia juga sungguh-sungguh setia pada ajaran Fransiskus. Menjadi seperti Fransiskus. Tapi ketika dia sakit, tengah malam lah terdengar suara orang menangis, raung-raung. Ternyata setelah diselidiki, novis yang sakit itu sedang kelaparan karena tidak makan satu hari. Ketika Fransiskus tahu bahwa novis itu sakit tapi bercoba untuk berpuasa seperti dia memanggil guardian dan seluruh penghuni novisiat itu dan mengatakan, masak daging malam ini, pesta. Mari kita berpesta untuk bersama-sama saudara kita ini supaya ia cepat sembuh. Itu Fransiskus. Karena ia tahu berpuasa hanya cara, tetapi apa yang lebih penting, kehidupan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Jangan karena cara itu membuat orang justru sakit di hadapan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Ada lagi, kadang-kadang ada imam yang begitu keras. Anak ini tidak boleh dipermandikan. Kenapa? Perkawinan orang tuanya tidak beres. Ada terjadi. Bukan di sini, mudah-mudahan. Apa hubungan anak dengan orang tua? Oke, dia lahir dari orang tua, tetapi keselamatan anak adalah hak anak tersebut. Orang tua perkawinan tidak beres, itu urusan orang tuanya. Tetapi jangan keselamatan anak dipengaruhi oleh prinsip seperti bahwa karena orang tua perkawinan tidak beres, tidak ada perkawinan yang sah, maka anak-anaknya tidak boleh dipermandikan. Prinsip boleh keras, tapi penerapan harus fleksibel, harus lemah lembut. Menggenapi hukum Taurat, mengajak kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Dalam bacaan kedua tadi katakan, aku datang membawa hikmat yang tidak dikenal dunia ini. Hikmat yang datang dari Allah, kata Rasul Paulus. Dan betapa aku inginkan supaya hikmat kebijaksanaan ini dimiliki oleh kamu sekalian.
Dengan demikian, kita nanti mampu memutuskan dengan baik kalau ada masalah-masalah di depan kita. Memilih yang baik atau yang jahat seperti bacaan pertama, kehidupan atau kejahatan, kematian, kebaikan atau keburukan. Orang yang bijaksana akan mampu memilih yang baik dan menghindari yang jahat. Memilih yang inti dan menghindari yang hanya kulit-kulitnya saja. Bagaimana kita bisa menjadi bijaksana, mengerti kehendak Allah, untuk tahu melaksanakan kehendak Allah dengan baik, hukum Allah dengan baik seperti Yesus? Dekatlah dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, kita semakin mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Amin.